Selamat pagi pendengar setia yang senantiasa mengikuti Lentera GKJ Mergangsan setiap Selasa pagi. Kiranya melalui Lentera GKJ Mergangsan kita boleh senantiasa dikuatkan di dalam iman, sehingga apapun yang boleh kita lalui dalam menjalani kehidupan ini hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cermin. Tentu kita semua punya cermin. Dan jikalau kemudian kita berbicara mengenai cermin, seseorang setidaknya minimal 2 kali dia bercermin setelah ia selesai mandi, agar dia terlihat rapi, kemudian ia bercermin. Tujuan seseorang bercermin paling tidak adalah melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga dengan ia melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya, ia dapat memperbaiki kekurangan itu dan siap untuk tampil di publik. Misalkan, wah, saya bercermin selesai mandi ketika saya melihat rambut saya yang acak-acakan. Karena saya tidak pede, kemudian saya menyisir rambut, dan setelah kemudian rapi, saya siap untuk tampil di publik atau di masyarakat. Nah, yang pada saat ini kita baca bersama, firman Tuhan pun juga sebenarnya mengingatkan kepada kita tentang cermin itu. Di dalam 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-4 sampai ke-6, di situ mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mengingatkan kembali bahwa Kristus itu merupakan cerminan kehidupan orang percaya. Ayat 6 jelas dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dirinya, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Jikalau kita meyakini bahwa Kristus ada di dalam kita, jikalau kita meyakini bahwa Kristus adalah cerminan kehidupan kita, sebagai orang Kristen, hukumnya wajib untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, agar kita bisa hidup sama seperti Kristus, bukan sebagai seorang pendusta yang hanya mengenal Kristus tetapi tidak melakukan kehendaknya di dalam kehidupan pribadinya. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini, mari kita selaku orang yang percaya kepada Kristus, melihat Kristus sebagai cerminan kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, menyamakan agar sama seperti Kristus, sehingga kita siap tampil di publik, tampil sebagai cerminan Kristus. Dan dari situlah
nama Tuhan dimuliakan. Dengan berlaku kasih, dengan senantiasa saling menolong, dengan senantiasa memberikan bantuan kepada orang lain dan sebagainya, itu merupakan bentuk cerminan Kristus dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kehidupan iman kita? Apakah kita yang senantiasa mengaku sebagai cerminan Kristus sudah dapat melakukan teladan Kristus dalam kehidupan ini? Kiranya pertanyaan itu dapat menjadikan bahan refleksi untuk kita mengawali hari-hari ini, sehingga apa yang kita lakukan hanya untuk kepujian nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari pada saat ini kita menyatukan hati di dalam doa agar kita boleh senantiasa dikuatkan untuk dapat menjalankan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kembali kepada kami, agar kami dapat melihat Kristus sebagai cerminan kehidupan kami. Lebih-lebih ketika kami meyakini bahwa pribadi kami adalah cerminan-Mu. Dan biarlah melalui tindakan kami, melalui perilaku kami, melalui pemikiran kami, semuanya terfokus hanya pada Kristus. Kristus yang penuh dengan kebenaran, Kristus yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu pada saat ini kami memohon kepadamu ya Allah, biarlah Kristus berada di dalam kehidupan kami, dan kami juga memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat melakukan firman itu, sehingga kami dapat menjadi cerminan-cerminan Kristus dalam kehidupan ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Keselamatan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.